pagi guys. Di sini kami membawakan model pembelajaran example non-example. Kami dari kelompok 1, yaitu dengan saya sendiri Agnes Panditan, selanjutnya Indah Lumanggawa, dan Satika Siska Ingrid. Apa itu model pembelajaran example non-example? Model pembelajaran example non-example adalah model pembelajaran yang menggunakan contoh-contoh seperti kasus atau gambar yang berhubungan dengan materi pembelajaran yang akan diajarkan, di mana siswa yang diperlihatkan contoh-contoh tersebut akan berdiskusi dan menganalisis contoh-contoh tersebut. Ada beberapa langkah-langkah model example non-example, yaitu sebagai berikut. 1. Guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran. 2. Guru menempelkan gambar di papan atau ditayangkan melalui OHP. 3. Guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan pada siswa untuk memperhatikan atau menganalisis gambar. 4. Melalui diskusi kelompok 2-3 orang siswa, hasil diskusi dari analisis gambar tersebut dicatat pada kertas. 5. Tiap kelompok diberi kesempatan membaca hasil diskusinya. 6. Mulai dari komentar atau hasil diskusi siswa, guru mulai menjelaskan materi sesuai tujuan yang ingin dicapai. 7. Kesimpulan. Ada beberapa kelebihan model pembelajaran example non-example, yaitu sebagai berikut. 1. Dapat meningkatkan daya pikir kritis dan daya nalar sebab siswa diarahkan guru untuk menganalisis contoh-contoh. 2. Siswa dapat mengetahui aplikasi dari materi pembelajaran sebab pembelajaran disajikan dalam contoh gambar dan kasus. 3. Pembelajaran di kelas menjadi aktif karena siswa diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Ada beberapa kelemahan model pembelajaran example non-example, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sukar menemukan contoh-contoh yang relevan terhadap materi pembelajaran. Kedua, seringkali proses diskusi dan analisis memakan waktu yang cukup lama. Ketiga, sukar menemukan contoh-contoh yang sesuai dengan kemampuan nalar peserta didik. Baiklah teman-teman, kami akan mensimulasikan model pembelajaran example non-example. Semoga video ini bermanfaat bagi kita. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kita berdoa. Ketua kelas, pimpin doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, di sini ada yang tidak Ada hadir? semua, Bu. Ada semua. Nah, materi kita hari ini tentang bukti-bukti transaksi. Jadi kita akan membahas lebih fokusnya ke contoh-contoh bukti transaksi. Contoh bukti transaksi itu seperti faktur, nota debit, nota kredit, nota kontan, cek, billet, giro. Nah, Ibu telah mempersiapkan sebuah gambar yang akan Ibu tayangkan di layar monitor kita. Ini adalah gambar dari contoh-contoh bukti transaksi. Kalian perhatikan ya anak-anak dengan baik dan Ibu akan membagikan kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 2-3 orang. Jadi kelompok 1 itu yang di depan ini, kelompok 2 itu yang di belakangnya, yang kelompok 3 yang paling ujung, paling belakang, kelompok selanjutnya itu ya kamu, kelompok terakhir itu ya kalian ya. Baik, apakah sudah selesai semua anak-anak? Sudah, Bu.
Baiklah, karena sudah selesai semua, Ibu panggil dari kelompok 1 ya. Ayo kelompok 1 bacakan hasil diskusi kelompok kalian. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan Dan hasil diskusi kami pada gambar pertama, faktur. Faktur adalah bukti transaksi pembelian atau penjualan secara kredit. Gambar kedua, kwitansi. Kwitansi adalah bukti transaksi adanya penerimaan uang karena adanya pembayaran atas sebuah barang. Gambar ketiga, cek. Cek adalah surat perintah membayar yang ditujukan kepada bank untuk membayar sejumlah uang yang tertera dalam cek kepada orang yang namanya tertera di dalam cek tersebut. Gambar keempat, biliet giro. Biliet giro adalah surat perintah memindahkan pembukuan dari rekening nasabah suatu bank kepada rekening nasabah bank yang bersangkutan dengan sejumlah uang yang tertulis di biliet giro tersebut. Gambar kelima, nota kontan. Nota kontan adalah bukti transaksi terjadinya pembelian atau penjualan tunai yang asli diberikan kepada pembeli sedangkan yang kopi disimpan sebagai arsip. Keenam, nota kredit nota kredit atau debit adalah bukti transaksi adanya pengembalian barang karena rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Terima kasih. Oke, baiklah. Penjelasan dari teman-teman kalian tadi itu sudah bagus ya, sudah tepat, di mana gambar yang Ibu tampilkan tadi itu adalah bukti-bukti transaksi, yaitu faktur, kwitansi, cek, biliet giro, nota kontan, nota debit, dan nota kredit. Nah, Ibu senang sekali karena kalian bisa berdiskusi dengan baik, bekerja sama dengan baik dalam menyelesaikan masalah yang Ibu berikan. Oke, nah sekarang Ibu akan menambahkan sedikit mengenai bukti-bukti transaksi tersebut, mengenai penjelasan materi bukti-bukti transaksi tersebut. Dimana yang pertama itu, gambar yang pertama itu adalah faktur. Adapun faktur itu adalah sebuah perhitungan penjualan barang yang dilakukan secara kredit yang dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pembeli. Nah, umumnya faktur ini dibuat dua rangkap, yaitu yang asli dan salinan. Adapun yang asli diberikan kepada pembeli sebagai bukti pencatatan pengeluaran uang, sedangkan yang salinan atau kopian dipegang oleh penjual sebagai bukti pencatatan penjualan secara kredit. Selanjutnya untuk gambar yang kedua itu adalah kwitansi. Kwitansi adalah suatu bukti transaksi penerimaan uang atas pembayaran suatu barang atau yang lainnya. Kwitansi ini dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang dan diserahkan kepada pembayar. Pada umumnya, kwitansi memiliki dua bagian, yaitu bagian yang pertama diberikan pada pembayar sebagai bukti pencatatan pengeluaran uang, sedangkan bagian yang tertinggal atau itu sering disebut sub atau bonggol, kwitansi dijadikan sebagai bukti pencatatan penerimaan uang untuk penerima uang. Untuk gambar yang ketiga itu adalah cek. Cek adalah sebagai surat perintah yang tidak bersyarat pada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu saat waktu surat tersebut diserahkan kepada bank, lalu ditandatangani oleh pihak yang menjadi nasabah suatu bank, serta memiliki simpanan pada bank tersebut dalam bentuk giro. Lembaran cek terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu lembar utama, yaitu diserahkan kepada pihak lain sebagai alat pembayaran, dan yang kedua struk atau bonggol cek untuk dijadikan bukti tambahan transaksi yang disatukan dengan kwitansi bukti pembayaran. Untuk gambar yang keempat itu adalah biliet giro. Biliet giro adalah segala surat perintah dari nasabah bank pada bank yang berkaitan untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima yang namanya telah disebut dalam biliet giro pada bank yang sama ataupun pada bank yang lain. Penerima biliet giro ini tidak dapat menukarkannya dengan uang tunai kepada bank yang bersangkutan, hanya saja dapat menyetorkan biliet giro kepada bank sebagai tambahan simpanan pada rekeningnya. Nah, selanjutnya itu ada nota kontan. Nota kontan ini merupakan salah satu dokumen yang dibuat dan dikeluarkan oleh penjual pada pembeli. Lembar asli diberikan pada pihak pembeli dan lembar kopian disimpan oleh pihak penjual sebagai bukti transaksi tunai. Selanjutnya adalah nota debit. Nota debit ini yakni beberapa perhitungan atau pemberitahuan yang dikirim perusahaan atau badan usaha kepada konsumen bahwa akunnya telah didebet dengan nominal atau jumlah tertentu. Penerima nota debit akan mencatat pada akun pihak pengirim nota pada sisi kredit. Dan yang terakhir itu nota kredit.
Nota kredit adalah berbagai pemberitahuan atau perhitungan yang dikirim perusahaan atau badan usaha kepada pelanggan bahwa akunnya telah dikredit dengan nominal atau jumlah tertentu. Penerima nota kredit akan mencatat pada akun pihak pengirim nota pada sisi debit. Nah, itulah penjelasan dari gambar-gambar yang Ibu tampilkan tadi. Oke, baiklah anak-anak. Ibu rasa materi pada hari ini cukup sampai di sini. Untuk tugas di rumah, buka halaman 20, kerjakan nomor 1 sampai 5, minggu depan dikumpul. Oke, Ibu akhiri, selamat siang. Sampai jumpa di minggu depan.